sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembahkan? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembahkan? Selain puji dan sembahkan. Saudara-saudara yang terkasih, semoga kasih dan kemurahan Tuhan senantiasa kita rasakan dalam kehidupan kita. Bahkan di masa-masa sulit sekalipun, kita dimungkinkan untuk mengalami damai sejahtera dari Tuhan. Renungan kita pada kali ini diambil dari Matius pasal yang ke-18, ayat yang ke-21 dan 22. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali." Sebenarnya jawaban Tuhan Yesus dengan mengutip angka yang sangat banyak itu artinya sederhana. Pengampunan itu tanpa batas, tiada hentinya. Tuhan Yesus seperti ingin mengatakan bahwa Petrus tidak punya hak untuk menghentikan dalam pemberian pengampunan. Sementara Petrus merasa mengampuni adalah haknya. Apalagi dia berkata, "Jika ia berbuat dosa terhadap aku." Jadi Petrus merasa orang tersebut berurusan hanya dengan dia. Dan karena itu Petruslah yang akan memutuskan apakah dia akan mengampuni atau tidak. Tuhan Yesus menolong Petrus memahami hal ini dengan memberikan perumpamaan yang intinya adalah untuk membuat Petrus menyadari siapakah dirinya dan apa yang telah Allah lakukan terhadap dirinya, yang berkenaan dengan pengampunan tentunya. Mungkin akan merupakan pukulan berat dan akan sangat melukai kalau Tuhan Yesus langsung berkata, "Petrus, pernahkah engkau bertanya berapa kali sebaiknya Tuhan Allah mengampuni engkau? Atau berapa kali Allah sudah mengampuni dirimu? Apakah hanya 7 kali?" Jadi dengan memberikan perumpamaan tersebut, Tuhan Yesus sebenarnya ingin memukul Petrus dengan lembut, sekaligus mengajarkan prinsip pengampunan. Bagi setiap kita, mengampuni juga sering menjadi persoalan yang tidak mudah, bukan? Apalagi kalau kita merasa begitu terluka dan tersakiti oleh tindakan seseorang. Lalu kita merasa punya hak untuk membalas. Kalaupun tidak membalas, paling tidak kita tidak akan melupakan dan tidak akan mengampuni perbuatannya. Sebenarnya ini adalah bentuk pembalasan yang kita pilih. Kita merasa akan menjadi seorang pemenang dan sedikit bisa membalas kesalahan orang dengan cara
tidak memaafkan kesalahannya. Nah, pernahkah kita mengamati kalau kita tidak memaafkan atau tidak mengampuni seseorang, maka itu biasanya akan terlihat dari sikap kita kepadanya. Jadi, sikap dan tingkah laku kita kepada seseorang yang melukai kita, itulah bukti bahwa kita tidak mengampuni dia. Sekaligus itu wujud atau bentuk pembalasan kita. Kita merasa menjadi seorang pemenang. Namun, tidak mengampuni justru sebenarnya menunjukkan bahwa kita adalah orang yang kalah, seorang pecundang. Kita tidak mampu mengatasi rasa egois. Kita tidak mampu mengalah dan tidak mampu membuang dendam. Kita kalah dari perjuangan untuk mengikuti teladan Allah. Kita kalah dalam perjuangan untuk membagikan kasih. Kita kalah dalam pertumbuhan kita. Tidak bersedia mengampuni itu juga bisa berarti kita menunjukkan bahwa kita sudah melupakan sebuah fakta penting, yaitu bahwa kita pun adalah orang-orang yang telah diampuni oleh Allah. Bukan cuma sekali, namun berulang kali sepanjang hari. Tidak bersedia mengampuni menunjukkan kita adalah orang yang sombong dan lupa diri. Seakan-akan kita tidak pernah berbuat kesalahan. Dan kita juga seakan-akan tidak pernah memohon kasih atau mengemis kemurahan pengampunan Allah. Ingatlah, tidak ada seorang pun yang tidak pernah dan tidak akan berbuat salah. Kita pada gilirannya akan meminta maaf dan membutuhkan pengampunan orang lain dalam kehidupan kita selanjutnya. Mengampuni adalah perbuatan baik yang sebenarnya dapat dikatakan mudah, karena jelas tidak perlu modal dan kita tidak akan kehilangan apa-apa pada waktu melakukannya. Bahkan dengan mengampuni kita memupuk rasa bahagia kita. Kita beruntung karena kita juga sedang memulihkan orang lain yang mungkin saja dibelenggu oleh perasaan bersalah dan tertuduh karena kesalahannya kepada kita. Alangkah bahagianya kita apabila melihat ada seseorang yang kembali dapat tersenyum nyaman ketika berjumpa dengan kita, karena dia merasa dia sudah dimaafkan. Inilah kemenangan yang sesungguhnya. Kita menang karena berhasil menolak bujukan si jahat untuk membalas dendam. Kita menang karena kita berhasil untuk menolak bujukan dari iblis, yaitu menyimpan kebencian. Kita menang karena kita sanggup berbagi kasih dan menjadi kesaksian akan kasih pengampunan Allah. Mari kita terus melatih kesediaan untuk mengampuni, memberi maaf di tengah-tengah kehidupan orang percaya. Di tengah-tengah kehidupan di mana kita bisa mudah untuk berbuat salah. Kalau kita pun membutuhkan pengampunan dan maaf dari orang lain, mari kita menyediakannya juga bagi orang lain. Teruslah belajar untuk mengampuni dan memaafkan. Tuhan memberkati.